wabarakatuh. Kalau muda, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya, serta digampangkan rezekinya. Hari ini, malam ini gua ketemu hidden game, tempat tersembunyi yang indah sekali. Ini ada di daerah Purwakarta, namanya Leuweung Seni. Gak usah berlama-lama lagi, let's go. Nah, ayo. Malam udah, tempatnya indah, tempatnya keren, adem, asri juga, terus pokoknya tempatnya udah ini asik banget sih, ini buat nongkrong, buat kalau lagi bete di kota datang ke sini. Ini lokasinya nggak begitu jauh juga dari pusat kota Purwakarta, dari Kerawang, dari Bekasi terutama. Tinggal masuk tol, keluar tol, Sadang, lurus terus sampai lah. Kira-kira gue aja tadi dari Bekasi sekitar jam 4 sore, sampai sini cuma 1,5 jam lah. Potong maghrib, kita potong biasa ngobrol-ngobrol dulu. Lu lihat ya tempatnya, asik ya, lu lihat sekitar. Tempatnya emang keren juga, terus di sini juga banyak jajanan tradisional. Pokoknya nanti kita cobain. Nah, terus gue mau ngobrol sama penanggung jawab ya, atau enggak pendiri kali ya, pendiri wilayah tempat ini nih. Kayaknya emang tempatnya keren sih emang. Pokoknya keren ya. Let's go ya. Sama pendiri Leuweung Seni. Nanti juga gue ada kedatangan bintang tamu, mantan pemain Preman Pensiun 5. Nah, siapa dia? Nanti aja tonton terus videonya, jangan lu skip, apalagi ada iklan tuh. Lu kalau ingin lu nggak skip, lu membantu gue untuk menebar kebaikan ke seluruh negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame bener, meskipun sepi tapi rame. Welcome back to my channel, guys. Udah kayak Superman gua. Kalau mudah, kembali lagi bersama saya, Sang Pujangga. Kalau mudah, gua di sini sudah bersama pendiri. Founder ya? Owner, CEO, Presidir. Iya, pokoknya dirut. Tuh, pokoknya segala macam yang berbau-bau pemilik, itulah kita semakin ke Bapak Ius. Leluhur. Yusman Kamal. Bapak Yusman Kamal. Beliau adalah pemilik, pendiri, perancang, pengelola, sang inovator, pokoknya segala lah. Pertanyaan pertama, Pak, sejak kapan berdirinya, Pak Is? Leuweung Seni didirikan itu 21 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2000. Leuweung Seninya? Iya, Leuweung Seninya. Jadi dulu itu berawal dari komunitas para penggarap hutan. Penggarap hutan? Dulu kan ada program perhutani. Iya. Nah, yang digarap oleh masyarakat di sekitar hutan. Nah, untuk mensukseskan program perhutani, saya menggunakan media seni. Nah, akhirnya orang-orang yang tadinya tidak respon terhadap program perhutani, nah, pakai media seni. Kan di sini banyak jawara-jawara nih, tukang silat gitu, Pak, Kang Sule. Ya. Diajak kerjasama dengan perhutani, bukannya nurut, ngelawan, gitu. Akhirnya dia, Mang, kita latihan silat. Di mana? Di
di Sanggar. Nah, Sanggar juga belum begini nih. Nah, dia sesudah hatinya tersentuh dengan seni, dengan silat, Mang, kita plak jati siap. Nah, jadi dahsyat sekali ya itu. Orang-orang yang tadi menentang jadi berbelok dan mendukung program perhutani. Awalnya itu gitu. Nah, kemudian kan gini, ini dulu Rimba Puspita namanya. Rimba Puspita. Nah, itu cuma berjalan 1 tahun, keduanya ganti. Ini kayaknya kurang menarik gitu ya. Nah, banyak orang yang gini, mau kemana, mau ke Leuweung mana, itu yang kesenian gitu. Nah, akhirnya diganti jadi Leuweung Seni sampai sekarang. Itu ya, jadi kenapa ada Sanggar di sini, awalnya itu gitu. Nah, ini emang pure punya Pak Ius atau emang bekerja sama perhutani atau emang ada pihak ketiga yang membantu atau gimana? Ya, awalnya kan saya juga ditentang sama perhutani gitu. Ini di kebun itu, di hutan itu tidak boleh ada bangunan gitu. Nah, dengan pendekatan komunikasi gitu, akhirnya dia oke lah gitu. Tapi tolong jaga pohonannya jati gitu. Nah, akhirnya sudah berkembang perhutani juga, artinya berkepentingan. Tolong diekspos perhutani, program-program perhutani melalui seni gitu ya. Nah, akhirnya sampai saat ini perhutani itu mendukung penuh gitu. Silakan lanjutkan, bahkan gini, kalau Pak Ius mau merambah ke rintisan wisata, mangga gitu. Berapa hektar yang diperlukan gitu. Nah, sekarang itu perhutani itu terjun langsung mendukung penuh gitu. Jadi apapun yang Pak Ius ibarat kata inginkan dalam ide kesenian, kesenian dan pariwisata, perhutani siap mendukung. Siap mendukung dengan catatan pertahankan hutan gitu. Berarti tidak boleh merusak. Nah, konsepnya ini gimana sih Pak sampai bisa ada saung satu, terus yang pokoknya konsep di belakang ini emang seperti apa? Emang konsep awalnya emang pengen bikin khas Sunda atau emang karena ini di daerah Purwakarta Sunda atau emang seperti apa? Ya, jadi gini, Leuweung Seni didirikan satu untuk melestarikan kebudayaan khususnya Sunda ya, yang berbau Sunda. Nah, kedua, Leuweung Seni didirikan dalam rangka pelestarian alam gitu. Nah, jadi bagaimana kesenian gitu ya bisa dikolaborasikan dengan alam gitu, sehingga ya hutan tetap hutan. Jadi kita itu menjual hutan gitunya, tidak menjual wisatanya dulu ya. Menjual hutan, kalau menjual wisata kadang-kadang hutan bisa dibabat gitu ya. Nah, saya menjual hutan, jadi hutannya harus dipertahankan. Nah, untuk lebih menarik ya, mungkin di hutan harus ada kehidupan. Harus ada sesuatu yang bisa orang datang. Misalnya kuliner, oke, ya. Kuliner pun kuliner yang mungkin agak jadul, saya kayak gini nih, gitu ya. Nah, makanan khas jadul. Bahkan kalau saya disebut kafe itu tidak setuju, gitunya. Di sini saya mengangkat UMKM, jadi masyarakat sekitar yang tadinya dagangnya di luar, gitunya, volume dagangannya kurang. Akhirnya sudah ditempatkan di sini mulai bagus. Gitu. Karena emang di sini teman-teman selain nama tempat yang keren, eksotis banget, instagramable banget. Terus emang banyak menu makanan nih, kayak gue nih udah pesen nasi congcot. Nasi congcot ya. Nggak ada pokoknya di tempat yang lain. Ini cuma hanya di Leuweung Seni. Terus ada es kelapa Purwakarta nih yang khas banget di Marangi. Ada juga, ada Marangi juga ada. Terus ada, ntar gue pesen nasi goreng jadul. Terus ada cemilan tradisional. Terus ada jagung bakar. Pokoknya semua cemilan dan makanan tradisional semua bertumplak di Leuweung Seni. Leuweung Seni. Pak, ini saya sambil makan Pak ya? Ya silakan sambil makan aja. Sudah memanggil saya terus dari tadi. Ditutupin dulu. Soalnya tadi udah kepotel dikit. Kang Sule, nanya Siap. Jadi boleh saya nanya nih? Boleh. Jadi gini, Pak Yus. Kadang-kadang kan yang di luar mana? Di luar di luar Indonesia lah. Terus di luar Jawa Barat, di luar Purwakarta. Kenapa sih di Purwakarta kadang-kadang pohon tuh didesain kayak di Bali ya?
pakai apa? Kain. Pakai kain kan, Kain. pakai kain. Itu simbol atau apa gitu kan? Pasti ada ceritanya nih. Ada, itu jelas. Ini adalah berangkat dari kepedulian terhadap makhluk. Makhluk ya. Makhluk itu bukan manusia saja, Iya. pohon juga makhluk, Makhluk gitu hidup, ya. ya. Nah, sekarang bandingkan Mang Sule ya, pohon ditandai dengan reklame, Kain. misalnya terima pasir, terima sedot WC misalnya ya, terima badut, Ya. pakai paku jebret. Nah, kita itu tidak menghargai kehidupan pohon, Iya. tidak menghargai gitu. Nah, coba di sini pohon pakai kain. Nah, berarti pohon pakai kain itu, pohon itu sudah dikasih rambu-rambu, jangan diganggu. Oh, Nah, simbolnya itu berarti ya. simbolnya itu. Jadi itu ada bahasa yang harus kita pahami gitunya. Kalau seniman itu tidak kayak orang-orang lain, kayak DPR gitu ngomong blam. Seniman itu pakai media, pakai kain. Berarti itu jangan diganggu. Nah, tinggal kita cerdik membacanya, bisa membaca enggak gitu. Nah, itu seniman itu sebenarnya leluhur kita itu luar biasa. Nah, Berarti punya nilai filosofis yang emang bukan apa ya, filosofis banget betul. filosofis ya, Pak. Iya. Nah, timbul suatu pertanyaan gini Pak Yus. Apakah dengan ditempelnya macam kain gini terus timbul hal-hal mistis atau hal yang di luar nalar lah Ya. tanggapan Pak Yus gimana tuh kayak gitu? Oh, tidak ada unsur mistisnya. Nah, Cuman simbol ya. itu simbol. Nah, kenapa hitam putih ya? Ya. Kayak di Bali. Ya. Nah, Sunda punya budaya atau punya motif hitam putih, punya gitu. Ya. Cuma di Sunda itu kurang diekspos. Nah, di Bali ini sudah mancanegara, udah ke luar negeri gitunya. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan mistis. Nah, kalaupun ada kesamaan, saya ridho kalau kesamaannya dengan Bali. Ya. Daripada kesamaannya dengan orang-orang Eropa, Amerika gitu ya. Kenapa misalnya di Cihamplas banyak patung-patung yang motifnya motif luar negeri, kayak apa? Coba Superman. Itu tidak dipermasalahkan. Ya. Nah, padahal itu budaya Barat. Budaya Nah, Barat. kita pakai kain yang warnanya Bali. Kok kayak Bali? Ya biarin aja, itu kan negara kita Ya. gitu. Nah, jadi budaya itu sebetulnya lintas manapun sah-sah saja gitunya. Nah, apalagi di kita filosofinya jelas bahwa pohon dikainin itu supaya secara estetika itu tidak diganggu sama orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu. Jadi guys, itu cuman simbol kalau dari Kesundaan mah, kalau pohon dikasih kain itu bahasa perhutaninya mah jangan sampai ditebang dulu lah kalau bulan waktunya, kalau bisa jaga. Nah, sekarang gini Pak Sule, motong. Ya. Pohon pakai ban bekas gimana ceritanya? Lebih estetikanya Kurang masuk pakai keren. kain, pakai ban. Kurang Itu. keren kalau Ya, pakai ban. itu kalau pakai ban itu bukan seniman. Iya. Seniman pakai kain gitu. Yang motifnya kainnya kain gimana gitu. Kan dipilih gitu. Nah, yang warna bagus kayaknya hitam putih, nah kontras gitu. Nah, nggak mungkin kain-kain yang sudah lusuh asal pakai kain, enggak kan gitu. Mungkin hitam putih juga simbol juga Pak Yus. Hitam putih. Nah, itu kayak tinggal hati lah ya. gitu. Tapi emang di Purwakarta Okila tuh daerah yang emang kayaknya kesenian dan nilai spiritual kesundaannya emang kental Kuat, banget Pak. kuat, banget. betul. Banyak patung apa yang Wayang. yang wayang-wayangan. Terus kalau setiap gapura tuh ada yang kayak bentuk Ya, itu kan di zaman Pak Dedi itu sangat ini sekali ya, diperhatikan sekali. Nah, sekarang gini aja, kita dari Jakarta, nah ketiduran di Bandung, kita belum tahu, belum apa kalau mata muka itu, wah ini di mana? Ya. Tidak ada identitas apa-apa. Coba kalau kita ketiduran Di pas Purwakarta. bangun di Purwakarta, wah ini Purwakarta. Tanpa ada spanduk Purwakarta Ya. gitu ya. Nah, karena di Purwakarta sudah dibentuk mulai dari pintu gerbang, aksesoris pagar itu dan sebagainya. Sehingga Purwakarta punya ciri khas Ciri yang khas mandiri, sendiri. Ciri khas. beda dengan daerah lain. Betul, Pak. Jujur saja coba. Saya ke Bandung gitunya, ke alun-alun, ini di Eropa di mana gitu. Iya. Motif kursinya, motif dekorasi batu-batunya gitunya.
Di Sunda itu nggak begitu gitu, maaf aja gitunya. Nah, tapi kalau di Purwakarta orang, aduh, perasaan di Sunda nih gitu. Nah, Emang gitu. cuma di Purwakarta yang oke juga ngerasa meskipun tinggal di Bekasi gitu ya. Kalau ke Purwakarta tuh kerasa adem. Ada keistimewaan. Terus tenang. Tenang. Nggak Mau pulang. nggak bawa pulang. Apa tata kotanya rapi. Iya. Meskipun angkotnya banyak cuma nggak bunyi klakson. Iya. Terus nilai nilai spiritualnya tuh kesundaannya tuh Kental, ya. benar-benar kental banget gitu, Pak. Betul. Jadi kita harus bangga gitu. Jadi orang Sunda, jangan sampai ngaku orang Sunda gitu ya. Hal-hal gitu kita tidak ada gitu. Kamu orang Sunda gitunya. Yang membuat kamu Sunda itu apanya? Minimal ya kostumnya gitu ya, atau bahasanya, atau tata keramanya gitu kan. Sunda mah somea hadeka mah gitu, Sunda mah gitu. Jadi orang Sunda mah lamun teu seritel lain orang Sunda. Orang Sunda mah kan somea Mang Sule. Nah, gitu. Nah, balik lagi ke Leuweung Seni. Sikap pemerintah ke sini gimana, Pak? Luar biasa, artinya bahkan kunjungan Bupati ke sini waktu bulan apa ya, mungkin 5 bulan ke belakang. Leuweung Seni harus jadi pusat pelestarian budaya. Pusat Pelestarian budaya. pelestarian. Pusat pelestarian. Nah, saya menjabarkan begini gitu, yang namanya budaya itu bukan kesenian saja, Ya. tapi macam-macam perilaku manusia Ya. gitu ya. Nah, harus tertata, harus punya identitas kesundaan. Nah, termasuk ini, maaf Mang Sule, ini nih tadi gelasnya mana ya? Nah, ini sementara saya pakai gelas ini kalau kopi karena konsumennya banyak, mungkin kalau pakai gelas khusus itu tidak ada. Nah, saya janji 6 bulan lagi ini akan hilang. Bukan hilang itu tidak pakai gelas, akan diganti sama batok kelapa gitu, akan diganti dengan bambu gitu ya. Karena budaya kita itu ya artinya ramah dengan lingkungan. Nah, jadi kita kalau pakai batok kelapa itu atau bambu itu terasa bahwa ini Nyunda. Ini sebetulnya belum Sunda gitu ya. Nah, Belum, tapi cara sebelumnya kumaha, Pak? ya tetap bentuk gelas bentuknya. Cuma dari bambu. Dari batok kelapa. Bentuknya sama gitu. Nah, ini kan sebenarnya tidak ramah lingkungan gitu. Tapi kalau batok kelapa atau bambu itu ramah lingkungan gitu. Nah, jadi di Leuweung Seni insya Allah begini, bahwa pusat pelestarian budaya itu artinya bermacam-macam perilaku manusia gitunya. Nah, mudah-mudahan bisa tertata di sini Amin. dalam hal apapun, termasuk perilaku ke orang-orang yang datang ke sini gitu. Ini tuh Leuweung Seni itu berarti bisa punya apa tempat buat pagelaran apa aja, Pak? Betul. Jadi setiap malam Sabtu malam Minggu di sini ada pagelaran seni tradisional. Nari. Nah, jadi itu sebagai tanggung jawab saya bahwa kesenian tradisional harus hidup. Meskipun jarang dipanggil, jarang dipanggungkan gitu. Nah, di sini setiap malam Sabtu malam Minggu selalu ada. Ada. Tuh kalau muda. Selalu Orang ada. muda yang dekat rumahnya dengan Purwakarta wajib datang ke Leuweung Seni karena pesanan saya datang lagi satu lagi. Nasi goreng jadul. Nasi goreng jadul. Sini Mas sini Mas. Mungkin di yang lain nggak ada ya nasi goreng jadul ya. Nasi Langka lah ya. Ini nasi goreng itu warisan nenek kita, nenek moyang kita gitu. Kalau di kampung itu nasi goreng cuma sama cikur. Iya, betul. Ya. Sekali. Mas Fadil, maaf ya. Dicicip dulu. Laper dia. Nah, ini saya nasinya nggak sehabis itu. Dikit doang. Kesenian biasanya aktivitasnya tiap malam minggu doang, Pak. Malam Sabtu, malam Minggu, Mang Sule, bahkan kan gini, kenapa nggak setiap malam? Nah, terus mungkin musik-musik lain masuk tidak? Masuk, tapi selektif. Selektif gitu. ya? Selektif artinya gini, ini adalah tempat yang kata orang nih, Pak Yus, tolong dijaga tempat ini sebagai tempat relaksasi. Ya. Nah, jangan sampai sama dengan tempat-tempat lain, karena di sini bukan total bisnis gitunya. Ada tanggung jawab moral gitu kepada generasi muda, kepada alam gitunya. Nah, coba Mang Sule kalau di sini dihantam sama dangdut, punten ya. Bukan saya anti dangdut, tidak gitunya. Nah,
ini karakternya akan hilang Iya. kalau dihantam Betul, Pak. terus gitu ya. Tapi kalau kita dihantamnya dengan kesenian di dangdut, oke, sekali-kalinya musik tradisi, Ya. musik-musik relaksasi, misalnya musik-musik keroncong gitu. Ini calung. akan saling menguatkan gitu. Jadi tempat ini punya roh. Oke guys. Wah, ini tadi nasi jadulnya enak. Enak. Bukan pesanan gua, bukan pesanan gembel. Sisanya. Biasanya saya mah ini tadi nasi cucut. Ini juga enak, terutama sambelnya. Bagi yang suka pedes, ini lumayan agak pedes, enak. Sama Mama Wulan. Mama Wulan. Mama Wulan dari, nggak tahu Mama Wulan dari mana, saya juga nggak tahu. Kayaknya Mama Wulan dari Purwakarta. Wah, ini makanan khas Sunda banget. Terus apalagi yang Sule? Hah? Saya sibuk makan sih, makan Ya, Sule ya. lapar lu mah. Jauh dari Bekasi. Yang paling mencolok dari lowong sini itu apa, Pak? Dari pandangan masyarakat maupun dari masyarakat yang dari Purwakarta atau Di luar. dari Orang datang ke sini rata-rata pingin ngadem. Ngadem. Jadi menu utama bukan makanan kayaknya Relaksasi gitu. itu ya. Menu utamanya itu alam, hutan gitu. Nah, kalau pingin makanan yang lebih enak banyak di Banyak kota. di kota. Tapi makanan di sini sederhana akan terasa enak karena didukung oleh alam di Ya. sini itu. Betul, Bang. Ini aja emang pertama datang ke sini tadi kirain saya mau diajak ke tempat yang diantah berantah sama Kang Sule, Pak. Soalnya masuknya kok gelap karena dirinya hutan, bambu gitu kan. Tapi pas nyampe, Pas nyampe, ada wah, hal yang istimewa. ada hal yang istimewa sekali. Gitu kan, jadi terpuaskan lah di perjalanan yang kesannya menyeramkan, tapi diubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi jangan berharap gini ya. Jalan ke sini jangan berharap berubah jadi hot mix. Jangan berharap berubah jadi jalan aspal. Nah, tetap jelek kan tuh, Pak? Ini akan tetap diperbaiki tapi dengan nuansa-nuansa hutannya. Jadi batu Jangan sampai hilang. jadi jalan itu akan diperkeras, akan diperbaiki dengan media batu. Nah, kenapa batu? Itunya. Saya ngejualnya jual hutan. Jadi biarin orang itu gitunya memilih ke sini itu dengan sensasinya itu jalannya di batu kayak ke kampung gitunya. Terus dari sana kan kontras sekali perumahan nih, cet. Ya. Pas ke sini, wah ini hutan nih. Oh, iya, makanya pas sampai tadi ujung. Jadi kayak dua dunia. Betul apa benar nih? Iya. Apa emang Kang Sule kayaknya ngarahin kita salah? Kayak mau dibawa ke kerajaan Pajajaran gitu Apa ya. kemana nggak tuh macam sini? Wow, Wow. tempatnya emang luar biasa, Pak. Pokoknya keren lah. Idenya sangat bagus dan brilian sekali. Di sini kan tidak ada aksesoris atau dekorasi yang bernuansa modern, tidak Nggak ada. ada, ya betul, Pak. Ada. Oke. Kecuali sound. Ya, iya. Kalau sound mah, iya. Pasti lah. Kalau sound nggak bisa dibuat dari bambu. Iya. Oke, mau penasaran sama itu tadi, Pak. Yang Bambu. bukan yang itu tuh. Haur kuning. Ya, belakang bambu. Oh, kuning kereta kencana ini. itu. Kereta kencana itu, Pak. Nah, kan di sini memproduksi kesenian juga. Nah, diantaranya kalau kesenian di sini itu diantaranya yang diproduksi kesenian karnaval ya, Ralan. Kalau hari-hari jadi gitu kan suka ke luar kota. Bahkan ini nyampe Surabaya gitu ya. Nah, biasanya pemusik itu jalan kaki atau di koldolak gitu ya. Nah, koldolak teh kol buntung Jadi di situ jalan. aja gitu. Nah, jadi kelihatannya nggak enak dipandang. Nah, akhirnya saya berinisiatif. Pemusik harus punya nilai plus dalam artistiknya. Akhirnya pemusik itu masuk ke situ, naik. Jadi kayak pemusik itu naik kereta kencananya sehingga punya nilai plus gitu. Nah, diantaranya itu. Kan Nah, kereta kencana kan identik dengan hal mistis, Pak. nah Simbol. itu mah itu adalah produk kerajaan ya. Nah, kalau orang punya hobi kayak Sule motor Vespa jadul, saya boleh kan. Hobi produk-produk kerajaan gitu. Tidak ada hubungan dengan mistik, tidak ada gitu. Nah, jadi justru gini, nih adalah karya nenek moyang kita dulu. Gitu dengan kreatifnya, dengan indahnya. Nah, kayak begini gitu. Nah, saya ingin mengabadikan bahwa Ya, jadi Bang, kalau bukan kita siapa lagi ya, Pak? iya, iya gitu. Jangan bangga dengan produk luar negeri lah gitu. Mobil-mobil misalnya merek apa gitu.
Sementara kereta kencana buatan nenek moyang kita gitu ya, dilupakan. Itu diantaranya. Bener. Tapi emang tempatnya kayaknya kalau panas pun nggak terasa panas. Enak buat ngadem. Buat ngadem bener, pokoknya nih merefresh otak yang emang pekerjaannya tuh sangat menumpuk gitu. Mungkin buat orang Jakarta, Iya, Bandung. Jakarta, Bekasi, Kerawang, ente, Karawang. tempatnya panas-panas, ente, Kerawang, Bekasi. Mainlah ke Leweng sini. Iya, ke Purwakarta nih. Kayak gua cuma mainnya malam. Terkadang gini, enak malam. saya itu direpotkan dengan pengunjung. Pengunjung. Repotnya Repotnya gini, orang buka cabang. ada gini, jadi orang kesini itu tidak cukup 1 jam. Ya. Bahkan ada yang sampai 5 jam Bener itu, Pak. nangkring. Makannya cuma begini aja gitunya. Makannya cuma dia beli cuma 100.000 tapi nangkringnya 5 jam, bayangkan. Mungkin Cuma- dia nyaman, Pak. Ya itu, tapi saya nggak ini. Berarti misi saya itu tercapai. Iya. Orang membuat nyaman. Iya. Gitu. Masalah makanan itu tidak masalah. Gitu. Dan visi misinya bagaimana tempat ini nyaman buat orang. Gitu. Visi misinya bagaimana orang itu datang ke sini itu perasaan tuh plong, Ya, gitu. relax. Bener tadi kata apa suara apalagi kalau malam, jangkrik masih Masih ada. kedengeran gitu kan. Kan Leweng. Jauh dari suara bising kendaraan. Nah, kayak bangunan itu tuh lumbung padi. Leit. Itu produk nenek moyang Iya, kita. betul, Pak. Kalau sekarang mah KUD ya gitu. Apa namanya di Bulog kan ada ini tempat nyimpan beras itu ini dengan bangunan tembok gitu. Nenek moyang itu kita itu ini gitu. Iya harus tahu gitu. Harus tahu kayak padi ini. Ini. Hmm. Banyak orang yang tidak tahu ini apa, padahal yang bisa dimakan yang biasa dimakan sehari-hari gitu. Heeh. Inilah. Cuman Gitu. emang udah langka padi kayak gini. Wah, susah Kang. Susah sekarang mah. Gitu. Susah. Di Bekasi mah apalagi nggak Apalagi? ada. Di Bekasi ada, Pak. Ada, Cuma ya. berasnya doang. Beras doang kan gitu. Kiriman dari Bulog. Iya. Sama ada jadi bentuk nasi. Mas, lapar ya, Mas? Cepat banget makannya, Mas. Iya. Pokoknya emang ini tempat Leweng sini itu tempat yang sangat keren banget. Terus mudah dijangkau juga ya, Pak. Masuk tol, keluar tol doang. Dari Sadang, tol Sadang paling juga 10 menit. 10 menit, 10 Nyampe menit tadi sini. 10 menitan, 10 menitan cuma nunggu Kang Sule doang yang lama. Ya. Karena Ketiduran, ketiduran. gas. Ketiduran. Kalau nggak disamper mah aduh, Aduh, nggak jadi nih nggak konten jadi. ini. Kita Tapi alhamdulillah jadi ya. Alhamdulillah jadi Bang, tempatnya keren banget lah. Wah, ini the best banget. Pak, harapan kedepannya buat Leweng Seni dan kesenian Sunda khususnya di Purwakarta apa, Pak? Jadi Leweng Seni komitmen artinya punya misi-misi bahwa kesenian daerah harus tetap hidup gitu. Nah, Lestarikan. terus kedua, hutan tetap kita jaga. Hutan adalah sumber kehidupan kita, Betul. sumber kehidupan untuk incu-incu kita, keturunan kita gitu. Nah, jadi di Purwakarta hutan ini adalah hutan di tengah-tengah kota gitu. Nah, sehingga kalau kita tidak pertahankan gitu, ya bagaimana gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya gitu, makanya hutan itu nggak ada hutan sudah wassalam aja gitu. Makanya Panas hutan menjadi simbol buat saya mah gitu. Dan ini tadi Oki sempat lupa nanya nih, Pak. Apabila suatu ketika mungkin lah seandainya ada investor besar misalkan yang ingin merubah tempat ini Menjadi modern. Nah, saya sudah menjajaki dari sekarang kerjasama dengan pemuka masyarakat, tokoh-tokoh pemerintah daerah, bahkan saya di hutan ini sebagai ketua LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah, kalaupun ini alih fungsi harus ada izin dari Perhutani, dari LMDH, nah baru bisa. Nah, kebetulan saya ketua LMDH-nya. Saya akan mati-matian mempertahankan hutan ini jangan sampai dialih fungsikan. Gitu. Intinya itu. tuh kalau udah jaga hutan, jaga alam, jangan bisanya ngerusak doang lu. Meskipun kita masih muda, kita cobalah cintai produk-produk lokal dan cintailah nilai-nilai kebudayaan. Ya, Betul. budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan ente, jangan bangga pakai pakaian luar negeri. Ya. Pokoknya jangan bangga lu punya bermacam merek luar lah. Tapi banggalah ketika ente, teman-teman sudah mempunyai suatu kontribusi terhadap nilai kebudayaan ente sendiri. Kalau mau berkunjung, nanti ada acara khusus di sini Hari tanggal 27 November. tuh, lu catet tanggalnya, lu wajib datang ke sini. Gratis, Pak.
Gratis. Gratis nanti das juga ada di sini pokoknya. Cuman Acaranya jajan apa ya. coba? Acaranya ngaruat Ngeruat. leuweung. Ngaruat leuweung, guys. Ngaruat leuweung Tanggal itu berapa, Pak? 27. tanggal 27. Ngaruat leuweung itu upacara untuk pelestarian hutan. Nah, jadi siangnya ada acara khusus gitu ya, ritual tentang supaya bagaimana hutan ini terjaga. Kemudian malamnya ada atraksi budaya tentang hutan gitu. Nah, yang terlibat siapa aja? Semua lapisan masyarakat, mahasiswa, budayawan, terus tokoh masyarakat, Pasti tokoh bakal agama. ramai banget tuh. Oh, Sangat, pasti gitu. dong. Sangat. Jangan dilewatkan, lu catat tanggalnya. Pokoknya lu dari pagi lu standby di sini nih, biar Lu nginep ketika- ntar, lu nginepnya das-das. di hotel tapi jangan di sini. Ribet kalau di sini. Mas. Pokoknya ada Kang Sule ada mau sampein lagi ya? Enggak, alhamdulillah sih Sule seneng. Payus berkarya, lanjutkan karya Payus. Ya kayak tadi, karyamu, sejarahmu. Iya. Terakhir dong, Pak Yus, pesan-pesan buat anak-anak muda biar bisa ngejaga alam. Oke, untuk para generasi muda ya, bahwa kita harus bangga dengan Indonesia, harus bangga dengan alam kita gitu, harus bangga dengan kebudayaan kita, harus bangga dengan kesenian kita. Nah, justru orang lain itu mengejar-ngejar kita, mengejar Indonesia, mengejar budaya kita gitu. Masa kita cuek-cuek saja? Makanya kita dari sekarang harus bangga dengan Indonesia. Oke? Ya. Terus Mereka terakhir, ini makanannya emang enak. Ini ayamnya enak, sambalnya enak, cuma ini agak, kalau buat gue ini agak manis, Bu. Karena itu udah manis. Nah, si ibunya manis, guys. Manis. Terus pokoknya ini enak banget. Terus jajanan ininya juga the best. Tadi nasi gorengnya gue cobain. Rasa cikurnya juara banget. Pokoknya ini makanannya semua enak-enak. Tadi ada marangi, ada seblak, ada somai, ada batagor, ada karedok kalau pagi, ada karedok, ada Bajigur ada. bajigur, ada pokoknya ada lotek juga ada. Pokoknya semua makanannya tradisional di sini semuanya ada. Terus jangan lupa dukung terus channel gua Das. Pokoknya, like, comment, share Pak yang banyak ke semua kontak lu mau di alam Taman dunia, lu, mau di mana. kabarin aja. Ada, pokoknya semua deh. Bagikan. Bagikan sama follow juga Instagramnya Kang Sule bin Ijang. sama Leuweung Seni. IG-nya ada. Lu follow tuh biar tahu aktivitasnya ngapain aja. Gua bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 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 Rampe.